dan pelaksanaan ujian akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Habib SPDI, SPD MAG. Kepada Bapak Muhammad Habib, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Mbak Dia Suci Kurniawati. Terima kasih kepada Bu Sri Sumarlinda dan Bapak Ibu dosen penguji semuanya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih disempatkan untuk bersilaturahmi. Walaupun di luar suasananya cukup mendung, tetapi insya Allah hati kita tetap cerah seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah mengikuti pada sesi kali ini. Insya Allah sedikit saya akan menerangkan kenapa ada program seperti ini, karena memang diharapkan saudara-saudara nanti kelak ketika sudah keluar ataupun sudah lulus dari Universitas Duta Bangsa, diharapkan istilahnya kalau dimintai tolong oleh masyarakat bisa hadir ya. Jangan sampai ketika saudara-saudara ketika sudah lulus, sudah terjun di masyarakat, dimintai tolong di masyarakat, ternyata ada tetangga yang meninggal, ini loh lulusan Universitas Duta Bangsa bisa memimpin sholat jenazah. Nah, seperti itu diharapkan. Okay. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak diinginkan keluar dari masyarakat ya. Pokoknya diharapkan saudara-saudara itu selain pintar dalam bidangnya, mungkin dalam bidang ilmu komputer, tetapi juga pintar dalam bidang agama. Baik, itu untuk latar belakang dari kegiatan ini. Nanti boleh ditanyakan lagi di yang selanjutnya. Selanjutnya kita ke teknisnya. Oke. Apa kok gantinya? Baik. Mohon maaf, ini yang berbicara siapa nih? Bagus. Untuk halo. Mohon maaf untuk mahasiswa-mahasiswi ya semuanya tolong dinonaktifkan mikrofonnya dulu untuk semuanya. Oke, mohon maaf mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Baik, untuk teknisnya ya saudara-saudara. Nanti untuk teman-teman yang kemarin sudah mendaftarkan di Google Form, kemudian yang mengklik bimbingan terlebih dahulu, maka saudara-saudara nanti insya Allah akan kita bimbing oleh panitia ya dari pihak Vokam begitu, agar apa? Agar hafalan kita, agar makhraj kita, agar bacaan kita itu bagus semua seperti itu ya. Itu nanti insya Allah akan dibimbing kurang lebih selama 2 minggu seperti itu. Kurang lebih nanti bimbingan itu akan dilaksanakan dari tanggal 5 Februari sampai tanggal 16 Februari ya. Itu untuk teman-teman yang kemarin mendaftar pada sesi pertama ataupun harus melaksanakan bimbingan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu nanti setelah tanggal 16 baru saudara-saudara boleh menyetorkan ataupun menyampaikan hasil hafalannya kepada tim penguji seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah insya Allah kiranya hafalannya sudah bagus, bacaan sholatnya sudah bagus, kemudian makhraj hurufnya sudah bagus, maka dipersilahkan boleh menstorkan langsung ya. Boleh menstorkan langsung hafalannya kepada tim penguji dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Februari seperti itu ya. Itu nanti untuk teman-teman yang insya Allah kiranya bagus ataupun sudah mahir hafalannya begitu. Jangan lupa nanti nomornya tim penguji silahkan disimpan masing-masing, kemudian saudara yang menghubungi tim pengujinya masing-masing seperti itu. Nah,
Apa Pak yang dihafalkan? Yang dihafalkan itu adalah 20 surat pendek, mulai dari Al-Fatihah, kemudian dari surat An-Nas, dan selanjutnya ya, insya Allah nanti kita akan distribusikan daftar atau tabel hafalan tersebut kepada tim menguji. Kemudian ada praktek sholat jenazah, kemudian ada membaca ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir adalah hafalan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, seperti itu, okay. Itu. Nah, untuk selanjutnya teknis pensetorannya gimana Pak? Nah, dari pihak kampus memfasilitasi 2 metode ya, seperti itu. Yang pertama itu nanti bisa menggunakan metode Zoom ataupun Google Meet ya. Jadi saudara-saudara nanti oleh tim penguji akan diarahkan, misalnya dibuat perjanjian hari Senin jam 10 siang, silakan saudara-saudara yang ingin mensetorkan hafalannya silakan masuk di Zoom dengan kode seperti ini, seperti itu. Nah, itu untuk metode setoran yang pertama. Kemudian untuk metode setoran yang kedua, itu adalah saudara-saudara mengirim video saudara itu ke email penguji atau email kampus ya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan emailnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, itu nanti saudara-saudara mengirim videonya per surat ya, jangan langsung semuanya. Kalau per surat itu nanti insya Allah uploadnya lebih mudah, lebih kecil kuotanya seperti itu. Nanti kalau banyak surat langsung diupload jadi satu file nanti agak berat ya. Nanti takutnya malah gagal, tidak bisa terkirim ya. Itu tadi dikirim ke email. Nah, setelah dikirim ke email, maka saudara-saudara mengirim bukti pengirimannya, misalnya boleh di screenshot ataupun di apa begitu, nanti dikirim ke WA-nya penguji masing-masing ya. Nanti takutnya kalau saudara-saudara tidak mengirim bukti pengiriman di email ke penguji, takutnya nanti tidak terbaca ataupun masuk ke penguji lain, itu takutnya seperti itu. Gitu. Itu untuk teknisnya. Oke. 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 Begitu ya saudara-saudara, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada saudara-saudara ngeten ada yang mau disampaikan tentang teknisnya ataupun tentang metode hafalannya ataupun tentang dosen pengujinya sudah dapat nggih? Dan nomor WA-nya masing-masing sudah dapat nggih saudara-saudara? Jangan Belum, sampai tertukar. Oh nggih. Insya Allah nanti kalau belum akan disampaikan oleh Bu Sri Sumarlinda nanti nggih nomor WA-nya penguji masing-masing. Insya Allah kita ada 4 penguji ya. Ada 4 penguji yang akan kita bagi-bagi di kelas mana nanti insya Allah kita bagi seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita dosen penguji belum dapat, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Sri Sumarlinda. Jadi nanti juga perlu saudara-saudara nanti setelah mendapatkan dosen penguji juga membentuk WA group seperti itu juga boleh. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Pak Habib, itu ada yang bertanya lewat chatting. Oh, ngeten. Iya, saya bacakan nanti bisa panjenengan jawab di sebentar lagi. Oke, ini ada pertanyaan, sebentar. Mohon maaf Pak, mau tanya, jadi untuk DL, maksudnya deadline ya, itu cuma sampai tanggal 13 Februari. Nah, ini tanggal 16 Februari ini kenapa saudara-saudara ditekankan sampai di sana? Karena memang kita dibagi untuk 2 sesi ya. Jangan sampai nanti sejumlah 300 berapa mahasiswa itu nanti numpuk di akhir bulan, jangan sampai ya. Diharapkan saudara-saudara itu yang masuk sesi pertama ataupun yang bisa setor langsung tanpa ada bimbingan oleh panitia, maka diharapkan bisa langsung setor langsung dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Februari seperti itu ya. Tapi diusahakan jangan numpuk di akhir bulan. Itu kenapa deadline-nya diusahakan di tanggal 16 Februari. Itu nggih, Mas. Nggih, Mas Fardan. Nggih, ini ada pertanyaan lagi. Untuk yang perlu bimbingan, nanti teknisnya gimana, Pak?
Mungkin ini bisa saya jawab ya Pak ya, untuk yang pertanyaan kedua ini. Baik, pertanyaan dari Mas Muhammad ya. Ini untuk bagaimana untuk mahasiswa yang perlu bimbingan. Dan nanti kita di sini sudah kami siapkan mahasiswa dari Vokam ya, ada alhamdulillah ada 10 mahasiswa yang akan membimbing Anda semua, dan kami sudah bagi kelompok. Jadi kemarin yang sudah memilih perlu bimbingan atau pendampingan itu sudah kami kelompokkan. Dan nanti masing-masing dari kelompok itu di sini saya bagi satu kelompok ada 13 mahasiswa. Nanti akan saya share pembagian kelompoknya ya. Ada 13 mahasiswa. 13 mahasiswa itu nanti, kalau yang pendampingannya secara online, itu nanti akan pertemuan pendampingannya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, nanti sudah disiapkan masing-masing kelompok siapa pendampingnya. Nah, kemarin kami sudah memberikan data kepada tim pendamping dari mahasiswa Vokam. Nanti insya Allah Anda semua akan dimasukkan ke grup dari kelompok tersebut. Nah, setelah itu nanti untuk teknis pendampingannya akan secara langsung disampaikan oleh tim pendamping Anda. Seperti itu, nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini Pak, pertanyaan yang ketiga, untuk suratnya nanti ditentukan atau memilih sendiri Pak? Dari Jemika Palupi ya. Terima kasih. Insya Allah nanti dari untuk suratnya ada ketentuannya sendiri ya. Kenapa kita tentukan? Karena untuk tahun-tahun lalu itu juga ada yang setoran itu tiba-tiba ada surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan lain sebagainya. Itu nanti yang repot dari tim pengujinya seperti itu. Nah, kenapa juga ditentukan? Karena diharapkan saudara-saudara itu nanti ketika terjun di masyarakat itu dimintai tolong misalnya untuk menjadi imam, untuk menjadi pengisi, begitu yang disampaikan itu surat-surat yang mudah diterima oleh masyarakat ya. Jangan sampai kita ada di dusun tiba-tiba disuruh mengimami masjid, ternyata surat yang kita bawakan adalah surat yang panjang-panjang ya. Ya boleh sih boleh, tapi kalau untuk kulturnya masyarakat Jawa biasanya menginginkan yang surat yang lebih mudah dihafalkan atau lebih mudah diterima oleh masyarakat. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini ada yang melambaikan tangan, Mas Toto Prasetyo, silahkan. Kalau mau ingin menanyakan bisa mengaktifkan mikrofon dan kameranya ya, silahkan. Sebelum kembali lagi ke yang chat. Mas Toto Prasetyo? Kalau belum ada suara, belum ada responnya, kembali ke pertanyaan yang melalui chat ya. Selamat pagi Pak Bu, untuk persyaratan video hafalan apa saja ya? Monggo Pak Habib. Nah, sekalian menjawab teman-teman yang lain biar teknisnya seperti apa. Ini nanti coba saya akan tampilkan contoh video hafalan ya, biar nanti saudara-saudara biar tahu video hafalan yang syaratnya seperti apa itu seperti apa begitu biar tahu. Sebentar.
Itu tadi contoh video hafalan ya yang perlu saudara-saudara ketahui dengan syarat mata tertutup ya. Artinya tertutup kain seperti ini ya. Itu nanti baru boleh syarat video setoran hafalan boleh disampaikan kepada penguji masing-masing. Itu ya, Tan. Oke, pertanyaan lagi dari chat, Pak. Bila kemarin saat pengisian form salah pilih dari tanpa bimbingan tapi ingin mengambil bimbingan, apakah bisa ganti? Ini saya yang jawab deh, karena ini yang koordinator saya. Oke, Mbak, ini siapa tadi yang bertanya? Shiver ya, nggak tahu, cowok atau cewek ini. Boleh ganti, nanti bisa menghubungi saya ya, karena kemarin kalau Anda sudah memilih tidak membutuhkan pendampingan, otomatis masuk kelompok yang setor langsung. Nanti kalau ingin pindah ke teknis yang butuh pendampingan, nanti silahkan hubungi saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak, Andika Arya. Di Google Form saya pilih tanpa pemilih, sama ya berarti ya? Ada 2, oke, sudah terjawab ya. Ini yang dari Mas Ahmad Tommy Pak. Untuk yang praktek sholat jenazah, teknisnya bagaimana ya? Apakah perlu ada jenazahnya gitu? Enggak intam. Pertanyaan saya tambahin sendiri gitu ya. Insya Allah begini, hampir sama dengan hafalan ya, tetapi tidak perlu ditutup matanya. Saya akan sampaikan ini contoh video praktek sholat jenazah. Biar apa namanya? Bentar. Jadi teknisnya seperti itu, harus jelas gerakannya, harus jelas bacaannya, gitu. Itu teknis untuk pengiriman video praktek sholat jenazah ya, seperti itu, untuk Mas Ahmad Tommy. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit Pak, itu tadi dari videonya, mungkin sajadahnya, jadi agak tampak semua gitu ya, takutnya nanti dia melihat bahwa ada contekannya gitu, mungkin nanti masukkan untuk yang. Oh begitu. Jadi posisinya itu harus terlihat semua, jangan setengah gitu. Jadi saudara-saudara nanti diharapkan harus full, agak ke depan begitu ya. Jadi doa itu dihafalkan betul-betul, bukan dibaca begitu, itu saudara-saudara. Oke. Untuk pertanyaan yang ini ada Mas Fajar sama ya, sudah terjawab tadi. Pertanyaan Mas Fikri sudah terjawab ya, juga tadi sudah Pak Habib sudah memberikan share videonya. Oke, Mas Toto Prasetyo enggak jadi bertanya, di situ sudah paham. Bu, tanya,
Oke, silahkan. Dihidupkan mikrofonnya sudah ya. Kameranya Mas. Mas siapa ini? Monggo, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Mas siapa yang bertanya? Kan saya Alam Resti Haji. Itu, Bu, terkait... Kameranya mungkin bisa dihidupkan dulu, Mas, biar tahu. Mas Alam. Iya, oke. Alam Prasetyo. Ya, Bu. Oke. Silahkan. Ya, Bu, itu terkait untuk penentuan surat pendek itu apa aja ya, Bu, suratnya, Bu? Supaya agar bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Atau mungkin nanti untuk dikirimkan ketentuan yang disiapkan dari kampus, apa saja surat pendek yang harus dihafalkan gitu, Bu. Monggo Pak Habib. Insya Allah nanti gini ya saudara-saudara, akan saya share daftar apa saja yang harus saudara hafalkan begitu biar jelas ketentuan-ketentuannya tidak ambigu ya. Jadi nanti juga ada kewajiban, juga ada sunnah ya. Kalau misalnya saudara-saudara ada kelebihan membaca misalnya menghafal Asmaul Husna, itu adalah titik positif ya, itu nanti bisa dimasukkan di daftar yang menjadi hafalan sunnah ya. Juga ada nanti daftar hafalan wajib, itu juga ada ya. Insya Allah nanti akan saya share daftar-daftar tersebut kepada saudara-saudara semua gitu. Ya, baik, terima kasih. Sampun Mas Alam, sudah jelas? Iya, Bu. Bu, sampun, matur suwun. Oke. Assalamualaikum, Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Mas Soim? Wisnu, Bu. Wisnu. Iya, Pak Soim, Bu. Tanya, Bu. Ya, monggo, silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, Bu, untuk salat jenazah itu harus posisinya sajadah kelihatan. Itu nanti teknisnya kalau seandainya sajadah kelihatan, biar dikhawatirkan biar tidak ada bacaan di bawah di sajadah. Nanti kalau seandainya pengambilan kameranya terlalu jauh, itu suaranya apa malah tidak terdengar. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kaitannya dengan bacaan surat-surat pendek, itu kalau seandainya semisal gini, kebetulan saya ambil yang online. Nanti kalau seandainya misalnya gini, katakanlah surat yang pertama surat Al-Ikhlas, kemudian surat kedua misalnya ada surat Al-Alaq nggak hafal, terus kemudian surat Anasnya hafal gitu. Nah itu apa bisa langsung loncat gitu, atau harus diurutkan, atau mungkin yang tidak hafal itu bisa diganti ayat-ayat yang lain yang sekiranya dia memang hafal gitu. Terima kasih, itu aja Bu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak M. Soim ya. Monggo Pak Habib, pertanyaan dari Pak M. Soim. Terima kasih. Akan langsung saya jawab. Nah, itu nanti teknis untuk sholat jenazah, misalnya kalau kameranya terlalu jauh, kemudian suaranya takut kurang, ya gini saja. Saudara-saudara bisa ya, teknisnya menggunakan 2 kamera juga bisa ya, kalau memang suaranya kecil. Tetapi kalau memang suara saudara itu bisa besar, bisa misalnya kalau di kamar itu bisa masuk ke kamera, itu boleh maksudnya sampai sajadah paling ujung seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ternyata suara saudara itu kecil, ya itu tadi teknisnya pakai 2 kamera ya. Nanti boleh misalnya dikirim 2 video, ataupun 2 video itu dijadikan 1 video seperti itu. Itu bisa diterima untuk yang teknis praktek sholat jenazahnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yang suratnya tadi misalnya ada antara surat Anas, kemudian ada surat Al-Ikhlas, ada yang bolong, boleh dilompati, misalnya yang hafal apa dulu, ya ternyata hafalnya surat yang paling ujung dulu sudah hafal, boleh silahkan disampaikan kepada tim penguji, kemudian di-share begitu. Tapi kalau lebih enaknya teknisnya lagi, kan saudara-saudara bisa hafal semuanya, kemudian dikirim per video, per surat,
kemudian dikirim satu persatu seperti itu untuk enaknya. Delalah, Pak, saya tidak hafal surat Al-Ikhlas, malah saya hafalnya surat An-Naba. Ya enggak apa-apa, silahkan dikirim video surat An-Naba, nanti biar tim penguji yang menentukan apakah surat An-Naba ini layak lolos atau tidak, seperti itu. Ngeten nggih Pak Terima Soim. kasih Pak. Ya. Nggih, ya. Oke, sampun nggih. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Haryanto, Pak. Untuk pengumpulan hafalan sholat jenazah, baca Al-Quran, dan 2 ayat terakhir dan 2 bacaan Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah tersebut, apakah dilakukan dalam 1 hari atau bisa dicicil, Pak? Oke, terima kasih kepada Mas Haryanto. Begini, kalau bisa biar mudah saudara-saudara dalam mengirimnya itu boleh dikirim 1 hari. Caranya gimana? Caranya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 kita membuat video dan di tanggal 5 kita kirim semua video tersebut begitu. Itu untuk lebih mudahnya agar rekapan saudara itu segera terpenuhi. Nah, tetapi delalah saudara-saudara itu tidak bisa memakai metode tersebut, maka diperbolehkan mengirim per hari misalnya 3 surat atau 5 surat atau berapa begitu ke tim penguji juga boleh. Tetapi perlu saya sampaikan biar lebih mudah, lebih jelas caranya seperti itu tadi. Misalnya kita tanggal 1 kita hafalan 5 surat, tanggal 2 kita hafalan 5 surat dan seterusnya. Dan di tanggal 5 kita mengirim semua video itu ke tim penguji. Itu untuk teknisnya biar lebih mudah dalam merekap. Begitu Mas Haryanto? Yeah. Mohon maaf Pak Hatip, saya bertanya, apakah itu berlaku juga untuk yang ujiannya secara langsung via Zoom atau Meet Google, Pak? Jadi kan tadi ada pilihan setorannya bisa melalui Zoom atau Google Meet ya tadi ya. Itu nanti untuk bisa langsung atau nanti ada dijadwalkan sendiri. Gitu. Monggo Pak. Ngapunten saya bertanya. Insya Allah itu, Insya Allah itu bisa mewakili teman-teman yang lain. Ya. Boleh ya untuk dengan metode-metode yang lain itu boleh disampaikan dulu nanti ke tim menguji, Pak. Mohon maaf saya hari ini setorannya 5 surat dulu ya, tetapi dinjelong-jelong begitu nanti biar tim pengujinya itu tidak kelabakan ya. Biasanya tim penguji itu menerima surat yang urut, tetapi kalau misalnya delalah saudara-saudara itu bisanya dinjelong-jelong kan di awal terlebih dahulu biar tim pengujinya nanti bisa memahami gitu. Insya Allah boleh ya. Ini pertanyaan Assalamualaikum Pak. Aku mau tanya. Itu yang maksudnya yang video hafalan dikirim itu yang offline atau online ya Bu ya? Tadi kurang jelas Bu, maaf. Nggih. Kula jawab nggih Bu Sri Monggo Pak. Yang dikirim nggih Mas nggih, yang dikirim videonya itu adalah dalam bentuk online ya. Jadi saudara-saudara itu mengirim ke email kampus ya atau email hafalan ya. Insya Allah nanti di sana ada kami sediakan email dan jangan lupa nanti saudara-saudara screenshot bukti pengiriman, kemudian dari screenshot bukti pengiriman nanti disampaikan ke pengujinya masing-masing. Assalamualaikum Pak, saya sudah mengirim video ke email ini tanggal sekian jam sekian begitu. Jadi disampaikan bahwa saudara sudah mengirim video hafalan secara online gitu. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Berarti otomatis yang offline itu tidak perlu mengirimkan video, betul kan Pak? Tapi harus secara langsung menyetorkan hafalan-hafalannya. Baik, paham. Terima kasih Bu. Paham ya, sama-sama Mas Wisnu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Muhammad M ya. Untuk praktek sholat jenazah, semisal laki-laki, apakah bacaannya juga doa laki-laki atau perempuan juga? Enggak Pak. Ya, karena memang kalau di dalam kelas ya
Kalau di dalam kelas itu kita menerapkan kalau absen genap itu adalah jenazah laki-laki, tetapi kalau absen ganjil itu kita menerapkan jenazah perempuan. Kenapa? Karena biar sama rata ya, ada yang menghafalkan doa jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Nah, tetapi karena kita berada kelasnya acak dan pengujinya pun juga acak, insya Allah nanti pada kesempatan ini boleh jenazah laki-laki, boleh jenazah perempuan, seperti itu. Okay. Oke, selanjutnya ini Mas Awang Kuncoro ya. Semoga cepat ditemukan pembimbingnya, tim pendampingnya ya di sini ya. Insya Allah sudah Mas. Okay. Jadi kami sudah membagi, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sudah membagi kelompok dan masing-masing kelompok itu sudah ada pendampingnya. Nah, nanti kalau nomor telepon yang Anda cantumkan ketika mendaftarkan di Google Meet kemarin sudah betul, otomatis nanti mulai hari ini Anda akan masuk ke grup ya secara otomatis ya, khusus yang untuk yang butuh pendampingan. Kecuali yang kemarin daftarnya masih keliru mengecek terlangsung ya, nanti perlu konfirmasi ke saya. Tapi kalau kemarin Anda sudah mendaftarkan butuh bimbingan atau butuh pendampingan, itu nanti hari ini insya Allah Anda akan masuk ke grup atau kelompok masing-masing, ya. Jangan takut, Anda sudah kami pilihkan pendamping dari mahasiswa Vokam. Gitu untuk Mas Awang. Bu, boleh minta kontaknya untuk ganti ke dengan bimbingan. Maksudnya gimana ya ini, Mas? Oh, nomor telepon saya ya. Oke, nanti saya ketikkan di sini. Oke, paham. Untuk sholat jenazah tidak perlu menggunakan penutup mata, Pak Habib? Oke, insya Allah kalau orang ketika hafalan sholat jenazah itu kelihatan kok yang mana membaca, mana yang hafalan itu, insya Allah kelihatan. Ya, karena apa? Karena otomatis misalnya kalau dia niat membaca ataupun niat menyontek, otomatis itu matanya kan fokus jauh, maka akan kelihatan. Nah, ini untuk teknis sholat jenazah, misalnya itu tidak menggunakan dua kamera, ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang mau menutup mata, ya boleh. Tapi pada dasarnya kami menekankan sholat jenazah itu tidak perlu menutup mata. Ya, teknisnya seperti itu tadi, di shoot itu sampai ujung sajadah itu tadi, gitu. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Mas Toto Prasetyo. Pak, misalkan kita kirim videonya via link Google Drive, bagaimana Pak? Thanks. Oke, boleh ya. Nah, itu untuk metode ketiga ya. Tetapi kemarin ya, apa mungkin HP saya atau gimana itu di semester yang lalu itu akhir-akhir itu untuk membuka Google Drive itu sangat susah ya. Kurang tahu kenapa dari sekian mahasiswa itu banyak yang tidak terbuka itu untuk link Google Drive. Ya mungkin HP saya. Tetapi nanti bisa dibicarakan dengan penguji masing-masing. Pak, saya mau mengirim video saya lewat Google Drive, bisa, nanti silahkan dibicarakan dengan pengujinya masing-masing, dan perlu diatur ataupun disetting nanti siapa-siapa yang boleh melihat video hafalan saudara. Boleh, silahkan nanti dibicarakan dengan pengujinya masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Mbak Siti. Jika memilih tahapan online, apa boleh mengirim video seperti yang dijelaskan tadi? Oke, boleh. Boleh, ya. Boleh. Maaf Bu, Pak. Mungkin setelah ini semua ketentuan bisa di-share lewat PDF lagi Pak Bu, baik online maupun offline segera agar semakin jelas. Oke, secepatnya ya setelah ini ya. Ya, memang namanya sosialisasi memang baru kami jelaskan karena Anda memang belum jelas ya. Nanti untuk memperjelas akan kita segera kirimkan persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan Pak Hafiz tadi. Oke. Selamat datang Pak Wiji. Selamat bergabung. Halo, Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan sebentar ya Pak, ini Pak. Ya, monggo.
Ini Pak dari Rina Puji Handayani ya. Karena terkendala sinyal, saya baru bisa gabung Zoom meeting. Jika bisa mohon di-share ulang di grup secara garis besarnya saja teknik pelaksanaan ujian agama dasar ya. Itu keliru ya. Ujian praktek dasar Islam ya. Matur nuwun ya, nanti insya Allah dikirim di grup. Ini masih ada yang masih belum jelas metode offline Pak, dari Mas Amin Rojak. Ini Mas Amin Rojak, metode offline itu saudara-saudara diharapkan bisa datang langsung ataupun bisa store langsung ke kampus begitu. Jadi secara tidak langsung, kalau offline itu namanya tatap muka ya. Kalau tatap muka itu sudah jelas ketemu dengan tim pengujinya masing-masing ya. Insya Allah nanti kita tentukan harinya, kita tentukan tanggalnya, kita tentukan jamnya, dan batasan-batasan pesertanya ya. Jadi nanti kita buatkan grup WA, setelah itu nanti kita misalnya hari Senin jam 9 kita batasi misalnya 5 atau 10 mahasiswa untuk datang di kampus Fakultas Ilmu Komputer di ruang ini sekian. Nah, seperti itu nanti. Jadi kalau offline itu pada dasarnya saudara itu datang langsung ke kampus, kemudian store tatap muka kepada pengujinya masing-masing begitu. Insya Allah nanti kalau offline pengujinya dari saya begitu. Tanya Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo. Kalau untuk yang online, video kita upload ke YouTube, kemudian kita kirim linknya, boleh apa tidak? Untuk sampai saat ini ya, tadi di Google Drive boleh, di YouTube boleh. Ya, tetapi ya nggak apa-apa kalau memang saudara-saudara misalnya mau mengupload di YouTube juga boleh. Nanti boleh dibicarakan dengan dosennya masing-masing. Tetapi dari pihak kampus tadi memfasilitasi dua metode tadi ya. Nanti kalau misalnya dosen yang bersangkutan bisa ataupun berkenan untuk mengakses YouTube, ya monggo gitu. Monggo Bu Sri Sumarlinda. Sorry. Saya lupa menghidupkan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, berarti untuk online maupun offline tidak mempengaruhi nilai ya Pak? Mboten, iya. Oke, tidak ya, jelas dijawab tegas. Tidak. Pak Habib tidak. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau yang di chat ini sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Oke, sepertinya sudah jelas semua Pak. Monggo saya kembalikan ke Pak Habib. Silahkan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Oh, ini ada lagi yang bertanya, monggo. Mas Aan, silahkan. Untuk ini apa? Tadi kan ada metode bimbingan juga ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti yang dibimbing apa aja. Jadi biar ada mahasiswa yang salah mengambil di awal, kayaknya boleh nih saya mengambil bimbingan. Kira-kira bimbingannya nanti seperti apa gitu kan? Nah untuk yang sholat jenazah ada saran juga sih yang kan sebenarnya nggak harus pakai sajadah juga gitu. Karena mencegah audio yang nggak terlalu kedengar ya mendingan dekat dengan ini. Cuma kan ditakutkannya mencontek gitu kan bahasanya ya. Tadi solusinya mungkin tutup mata. Jadi biar dekat dengan kamera juga nggak apa-apa asalkan matanya ditutup. Itu tambahan aja sih dari saya. Mungkin bisa jadi salah satu solusi gitu untuk masalah audio tadi. Nah untuk yang saya tanyakan ya soal bimbingan tadi itu yang bimbingan yang dibimbing apanya gitu biar kita lebih paham. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Aan. Boleh saya jawab ya Pak Habib untuk masalah bimbingannya? Mas Aan untuk masalah bimbingannya itu bagaimana? Jadi intinya kalau mahasiswa yang memilih
butuh pendampingan atau bimbingan itu mereka yang masih membutuhkan bimbingan ya, artinya mungkin satu mereka belum bisa membaca Al-Quran yang pertama ya, atau sudah bisa tapi belum lancar. Kemudian kan di situ tadi ada salah satu prakteknya adalah membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua dari segi hafalan ya, mungkin itu tadi kalau secara hafalan bisa membaca latinnya ya, tapi dari situ kan kita perlu memastikan mungkin dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya. Dengan adanya pendamping tadi, ketika Anda mulai menghafal satu surat itu nanti akan istilahnya dibetulkan bagaimana cara membaca yang benar dan sebagainya. Mungkin kalau yang sudah yakin ya, sudah bacaannya sudah bagus, mereka kan bisa langsung install. Tapi kalau yang membutuhkan bimbingan yang itu tadi, akan kami bimbing cara membaca yang betul itu bagaimana, panjang pendeknya bagaimana, seperti itu. Begitu Mas Aan. Kemudian mungkin saya lanjutkan untuk yang bagaimana kalau yang sholat jenazah itu tidak pakai sajadah. Oke, boleh ya, karena pada dasarnya kalau sholat jenazah itu kan tidak ada sujudnya ya, tidak ada rukuknya juga. Jadi sebenarnya tidak perlu pakai sajadah. Cuma yaitu tadi nanti untuk prosesnya tadi sudah disampaikan Pak Habib, istilahnya suaranya yang keras ya, meskipun pakai headset saya kira juga bisa ya, nggak ada masalah untuk bagaimana kalau suaranya kecil tidak bisa terdengar. Kalau Anda ngomongnya banter, membacanya banter, saya kira itu sudah tidak ada masalah. Seperti itu Mas Aan ya tadi ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Bertanya. Ya, silakan. Mas siapa? Mas Amin Puji. Amin Puji, ya, monggo. Saya kan mengambil sistem ujian secara offline ya, Bu. Ya. Kan yang tadi yang secara online itu kan boleh pengirimannya secara bertahap ya. Misal 5 surat dulu. Kalau yang offline itu Bu, apa langsung 20 surat sama surat jenazah sama baca Al-Qur'annya, apa boleh bertahap juga, Bu? Kalau secara offline. Ya. Apa harus hafal semua dalam sehari itu gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin dari Pak Habib dulu, monggo Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas. Ya, tadi memang untuk hafalan kita tekankan untuk bisa langsung store hafalan semuanya ya. Karena apa? Karena memang saudara-saudara itu biar nanti lebih mudah dan lebih cepat selesai begitu, itu harapan kita ya. Tetapi kalau memang teknis ataupun tidak secara langsung itu ternyata hafalan saudara-saudara itu hanya bisa misalnya 10 surat saja ataupun apa, delalah surat yang lain itu sudah dihafalkan dari rumah sudah bagus sekali, ternyata sampai kampus hilang beberapa ayat. Nah seperti itu ya nggak apa-apa, kita memaklumi. Insya Allah nanti kita sediakan di hari lain untuk surat-surat yang selanjutnya yang belum dihafal begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada, ini saya langsung aja ya share menekankan jadwal pelaksanaan ujiannya ya. Sudah bisa terbaca ya, mudah-mudahan di situ ya. Jadi untuk yang jenis pelaksanaan ujian yang pertama adalah langsung setor secara online ya. Berarti nanti ini tanpa ada pendampingan yang pertama. Untuk tanggal ujiannya dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Februari. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Habib ya. Nanti pengujinya di sini ada salah satunya yang pertama Bapak Suyadi, Bapak Hartono, Ibu Sufia dan Bapak Habib sendiri ya sebagai tim penguji. Nah untuk jamnya nanti sesuai dengan penguji masing-masing ya. Nah nanti untuk via medianya bisa tadi sudah disampaikan juga. Jadi mulai besok bagi Anda yang tidak perlu pendampingan bisa mulai
mengirimkan setoran secara online via apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang secara online ya, langsung setor secara online, artinya di sini tidak butuh pendampingan ya. Anda langsung, oh saya sudah yakin, saya langsung setor saja gitu ya. Itu tanggal ujiannya ada hari Selasa 9 Februari 2021 dan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Nanti untuk pengujinya di sini Pak Habib ya. Jadi mulainya jam 9 sampai selesai nanti di aula 2 Vkom. Ya. Ini untuk yang setor langsung ya tanpa ada pendampingan secara offline. Berarti Anda nanti harus datang ke kampus. Nanti akan dari Pak Habib akan memberikan jam-jamnya ya, siapa saja nanti akan dibuatkan situ. Nanti pasti akan diumumkan. Kemudian untuk pelaksanaan ujian yang butuh pendampingan ya secara online itu dimulai tanggal 16 sampai tanggal 27 Februari. Karena sebelumnya mulai tanggal 5 sampai tanggal 13 ya, kurang lebih 10 hari ya kemarin. Jadi nanti Anda akan dibimbing kurang lebih 10 hari, itu nanti Anda yang butuh pendampingan akan ada proses pendampingan dengan tim pendamping dari Vokam. Nah setelah tanggal 13 itu, insya Allah Anda sudah ready ya, sudah siap. Selanjutnya Anda akan langsung ujian ya secara online seperti yang sudah disampaikan tadi teknisnya. Nanti pengujinya sama seperti yang online secara langsung ya, secara langsung. Ada Pak Suyadi, Pak Hartono, Bu Sufia, dan Pak Habib. Nah untuk yang ujian pendampingan secara offline itu nanti tanggal 17 dan 18 Februari 2021 nanti pengujinya adalah Bapak Habib. Nah ini adalah rencana jadwalnya ya. Jadi mulai besok tanggal 5 itu sudah bisa dimulai. Anda yang sudah ready, sudah siap, silahkan ya. Yang secara online sudah bisa dimulai mulai tanggal 5 besok. Kemudian itu soal kelompok ya. Soal kelompok nanti di sini sudah saya buat. Kalau Anda baca sini satu-satu mungkin nanti agak susah ya. Jadi saya buat di sini untuk ujian pendampingan online itu ada 10 kelompok ya. Ada 10 kelompok, masing-masing kelompok itu ada kurang lebih 13 ya. Nah, di sini misalnya kelompok 1 atas nama Aan Rahayu Joko Kindarso ya. Di sini nama pendampingnya adalah Mas Hanif, kemudian pengujinya adalah Bapak Suyadi. Ya. Kemudian ada lagi kelompok 2. Kelompok 2 di sini ada Mbak Anissa ya. Mbak Anissa untuk nama pendampingnya Mbak Putri, pengujinya masih Bapak Suyadi gitu ya. Dan seterusnya nanti akan kami share di sini. Jangan takut, hari ini akan kami share. Nah, ini untuk yang pendampingan online. Kalau yang pendampingan offline, nah ini berarti masuk di kelompok 10 ya. Kelompok 10 itu mulai dari Mas Adi Nugroho sampai Mas Rizky ya di sini ya. Untuk pendamping yang Mas Adnan Azhari, kemudian pengujinya adalah Bapak Muhammad Habib. Nah, untuk yang teknis yang selanjutnya yang langsung setor di sini, ada 13 mahasiswa ya. Langsung setor, bukan 13. Langsung setor itu di sini ada 117 ya, 117. Ini terbagi menjadi 4 kelompok ya. Kalau ini tidak butuh pendamping, berarti di sini tidak ada data pendampingnya, tetapi langsung data pengujinya. Nah, ini yang setor secara online ya, langsung setor online. Di sini ada 4 kelompok. Ada nanti pendampingnya ada Pak Suyadi, Bu Sufia, dan Pak Hartono, dan Bapak Habib sendiri. Nah, untuk yang langsung setor untuk yang offline, di sini ada 17 mahasiswa, tidak butuh pendamping, nanti di sini langsung Pak Habib juga. Data ini semua nanti akan saya share ya ke kelompok masing-masing nanti, atau nanti akan kami infokan melalui web, melalui grup Prodi ya. Insya Allah hari ini Anda akan menerima informasi tentang jadwal dan pembagian kelompok, pendamping, dan penguji.
Itu dari saya tambahannya. Saya kembalikan ke Pak Habib, monggo Pak. Sedikit derek usul Bu. Monggo, Pak. Gimana kalau baiknya setiap kelompok itu, setiap kelompok yang ada pengujinya itu ditunjuk salah satu, nanti biar satu itu buat WA group ya, nanti biar ketuanya itu nanti masukkan anggotanya ke WA group, setelah itu nanti baru pengujinya ke WA group tersebut ya. Oh, berarti untuk yang grup ujiannya nggih Pak? Untuk grup ujiannya nanti nanti akan saya pilih ditunjuk salah satu. Baik, nanti akan saya tambahkan kolom sebagai ketua ya. Siapapun yang nanti akan saya pilih jadi ketua di sini, mohon bantuannya untuk membuat grup pelaksanaan ujian PDI ya, Praktik Dasar Islam. Saya mohon ya bantuannya. Tapi kalau untuk yang pendampingan, butuh pendamping, ya khusus yang butuh pendamping, untuk kelompok pendampingan nanti secara otomatis Anda hari ini akan dibuatkan grup dari Mas dan Mbak pendamping dari Vokang. Gitu Pak? Ada tambahan dari Pak Habib? Sampun cekap. Cekap nih. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Mungkin di scroll ke bawah chatnya niku Bu. Ada lagi nih. Bentar Pak. Ketinggalan. Oke. Jikalau sampai hari deadline, tapi videonya yang dikumpulkan belum semua karena kendala suatu hal, konsekuensi yang diterima oleh mahasiswa tersebut apa ya Pak, Bu? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Hendra. Diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan sampai kita lakukan ya. Jadi pada dasarnya kita itu harus positive thinking ke depan ya. Kita harus punya keyakinan kalau 1 minggu saya bisa hafal. Nah itu kuncinya seperti itu. Jangan sampai saya punya pandangan ke depan 1 bulan saya tidak hafal apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kuncinya yang pertama kita harus positive thinking, harus punya gambaran saya selama 2 minggu harus bisa menghafalkan ini. Nah, seperti itu. Kenapa harus bisa? Ini nanti sebagai tolak ukur jika saudara-saudara sudah terjun di dunia kerja. Misalnya saudara diberi target pekerjaan oleh bos saudara. Maka jangan sampai wabut harapannya jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa ya, karena ini adalah tantangan ya. Kalau saudara-saudara tidak bisa menghadapi tantangan, bagaimana dengan masa depan saudara, begitu ya. 1 hari Anda menunda hafalan, maka 1 hari Anda menunda hari pernikahan. Ingat itu. Ya. Bukan nikah ya. Mbak Siti mau nikah. Itu. Ya, perhatikan itu. Pak Habib. Menunda pernikahan, wah ngeri tuh Pak. Iya. Maka teman-teman harus segera ini ya, menghafalkan ya. Oke. Nikah ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Intinya di sini menunggu juknisnya. Oke nggih Pak, nanti disiapkan nggih Pak juknisnya. Ya, baik. Ada lagi sebelum kami lanjutkan ke acara selanjutnya? Monggo. Oke, tidak ada ya. Tadi juga ada Pak, kalau store hafalan itu apakah juga harus memakai kerudung? Ya, Pak, ini kan betul. Ada pertanyaan. Nah, ini kan forum mencari forum perkuliahan, forum yang ada di kampus, maka sudah selayaknya, sudah sewajarnya saudara-saudara itu berpakaian rapi, memakai kerudung dan lain sebagainya. Gitu. Mas Indra Cipta. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya kelewatan. Terima kasih Pak, sangat jelas dan saya jadi bersemangat. Iya, Mas Indra bersemangat, takut nanti tertunda nikahnya ya. Oke. Baik, saya kira sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya untuk forum diskusi ini. Kalau tidak, saya kembalikan Pak Habib mungkin akan menambahkan informasi tambahan, monggo. Nah, untuk sholat jenazah itu kita lebih menekankan untuk menjadi
imam. Tetapi kalau misalnya doa-doa yang dihafalkan oleh saudara itu ternyata yang dicari munculnya doanya para makmum begitu, ya nggak apa-apa ya. Tetapi kami menekankan diupayakan menjadi imam begitu. Ngeten. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Muhammad. Pak, Bu, mohon maaf, berarti untuk yang butuh pendamping nanti dibuatkan grup oleh pendamping, nggih. Kemudian setelah bimbingan untuk mengumpulkan kiriman video hafalan dan lain itu atau gimana? Ya betul, nanti Anda akan dibuatkan grup oleh para pendamping ya. Setelah tanggal terakhir pelaksanaan tadi tanggal 13 ya bimbingannya, maksimal 10 kali pertemuan itu, nanti Anda mulai harus menyetorkan baik secara online maupun secara offline sesuai dengan yang Anda pilih pada saat Anda mengisi form di Google Form ya. Itu nggih. Untuk yang telat mengisi form gimana? Nggih. Oh ya. Nanti insya Allah nyampe nanti Pak. Saya rangkai insya Allah nyampe itu suara siapa ya? Baik, untuk yang telah mengisi form ini saya tahap kedua ya, tapi nanti kita lihat dulu jumlahnya. Kalau masih memungkinkan, langsung saya tambahkan di kelompok-kelompok. Anda bisa mulai mengisi dari sekarang. Tapi mohon jangan mengisi berulang-ulang ya. Kemarin saya perang ya, dari Anda ini ngisi lebih dari satu data. Akhirnya apa? Setelah saya short ya, itu ternyata itu tadi satu masuk sampai 4 data itu kan bikin ini juga. Oke, Mbak Aulia Arifin ini cewek atau cowok ya? Silakan isi aja, nanti akan saya cek Google Form-nya. Mau tanya, Bu. Oh iya, silakan, monggo. Itu kan apa sholat jenazahnya ada yang versi pendek sama panjang. Gimana? Maaf, suaranya Mas Wisnu kurang keras itu, saya nggak mendengar secara jelas. Mungkin Pak Habib mendengar? Masih kurang jelas. Kurang jelas ya. Mas Wisnu, tolong suaranya dikeraskan lagi, Mas. Mas Wisnu ya? Halo, di chat juga boleh. Atau tulis chat aja kalau suaranya bermasalah ya. Belum ada chat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mas Fuad. Ya Bu, jadi tadi pertanyaannya kan surat dari sholat panjang ada yang pendek. Yang ditanyakan Mas Wisnu tadi, lah itu boleh nggak kita milih salah satu? Oh iya. Nggih. Untuk sholat jenazah nggih ya doanya itu. Ya, memang bacaannya. Ya, bacaan doa sholat jenazah itu ada banyak sekali ya. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang, bahkan ada yang panjang sekali. Nah, itu boleh milih salah satu nggak apa-apa ya. Kita membebaskan dari saudara-saudara ternyata iso hafalane yang pendek ya nggak apa-apa, kita persilahkan. Yang penting tidak mengurangi kehusuan ketika kita langsung praktek sholat jenazah ya. Jadi tetap itu adalah doa sholat jenazah yang asli, bukan doa-doa yang lain seperti itu. Jadi intinya boleh. Ya, oke ya, Mas Wisnu, Mas Fuad, terima kasih sudah ditranslatekan ya. Tadi saya benar-benar nggak dengar Pak Habib juga. Baik, Mas Wisnu sampun paham nggih? Sampun, oke. Cukup nggih? Cukup. Saya. Ya baik. Dari Pak Habib monggo mungkin ditutup. Untuk khusus lain Pak. Cukup Bu, cekap dari saya. Oh cukup ya. Yang baik. Mana? Okay. Yang itu yang satu nih enggak. Yang dikirim Aldi tadi. Terima kasih. Saya yang ini ada ongkirnya. Ada ongkirnya Mas Julvan lupa mengalami. Dikirim Aldi. Ya. Jadi juga loh. Saya kembalikan ke Mbak. Lah sing tambah sama Pedi kan gitu tadi. Tapi kalau yang itu ada ongkirnya.
Oke, terima kasih Bapak Habib dan Ibu Sri Sumerlinda atas pengarahan dan juga teknis dimintain ongkir. pelaksanaan ujian praktik dasar Tadi Islam kan dan itu mau dikirim, ujian kan jalur ongkir dewe. untuk mahasiswa-mahasiswi yang kiranya belum jelas, makanya kok nanti nggak ada kita ongkir ditanyakan langsung kepada pembimbing masing-masing. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan tambahan untuk dari Pak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kota Bangsa Surakarta. Kepada Bapak Dekan, Bapak Wijianto, MPD MKOM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sekali lagi Bu Linda, Pak Habib, ini dan Bapak Ibu penguji, ini ada Pak Hartono. Assalamualaikum Pak Hartono. Ya, kemudian ada Pak Siyati, ada Bu Sufia. Ya, belum gabung ya? Enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa semuanya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu walaupun menggunakan media ini secara online gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing gitu kan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita tentunya dengan baik, dengan lancar gitu kan. Dan salah satunya adalah hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Baik kawan-kawan semuanya, bahwa sudah diketahui bersama bahwa mulai tahun kemarin untuk lulusan mahasiswa di Universitas Duta Bangsa Surakarta secara umum, secara khusus lagi adalah di Fakultas Ilmu Komputer, syarat kelulusan adalah untuk ada hafalan surat pendek atau yang lainnya, kalau disebut adalah praktek dasar Islam itu, yang terdiri dari hafalan, kemudian baca Quran, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, bahwa sesuai dengan visi misi dari fakultas dan universitas, bahwa kita memberikan pembekalan kepada mahasiswa itu tidak hanya secara hard skill gitu ya. Hard skill mungkin teman-teman sudah dapatkan di kuliah gitu kan, di mata kuliah dan seterusnya. Tapi ini adalah salah satu bentuk soft skill, tapi di sini adalah sesuatu hal yang sangat berharga nanti pada saat teman-teman semuanya terjun di masyarakat. Karena ini tidak ada di mata kuliah, tapi ini sangat dibutuhkan teman-teman semuanya. Karena kita tahu semuanya, kita mungkin yang sudah terjun di masyarakat dengan sangat pasti atau sangat mengetahui bahwa beberapa hal kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya yang dasar-dasar ini sangat diperlukan gitu kan. Jadi nanti kita tidak mau misalkan ada mahasiswa UDP, misalkan tadi mungkin sudah disampaikan, suruh jadi imam, ora gelem gitu kan, juga nggak baik. Jadi sebenarnya untuk membekali teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi bahwa UDP memberikan pembelajaran ataupun memberikan bekal kepada teman-teman semua tidak hanya secara hard skill, tapi di sini juga kerohanian, keislaman juga kita sampaikan bagi teman-teman yang beragama Islam, dan nanti yang lain juga akan menyesuaikan. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal, ya pada intinya nanti mahasiswa semuanya harus menghafal beberapa surat pendek yang ada di juz 30 yang nanti sudah disampaikan oleh Pak Habib, Bu Linda, dan seterusnya. Kemudian tadi juga sudah ada penguji, terima kasih teman-teman dari penguji, Pak Hartono, Pak Siyati, Bu Sufia atas waktunya gitu kan. Dan nanti juga ada teman-teman pendamping yang mendampingi. Jadi untuk tahun ini
kegiatannya, prosesnya ada dua, yaitu secara offline dan online. Tadi juga sudah sampaikan. Kalau offline ya nanti kita tatap muka secara langsung di kampus, tapi dengan protokol kesehatan gitu ya. Jadi jangan lupa itu nanti penguji juga akan menyampaikan, akan mendata teman-teman mungkin tidak berbarengan. Akan dijadwal sesuai dengan jadwalnya. Kemudian nanti juga secara online nanti macam-macam, silahkan nanti menggunakan media yang banyak, bisa lebih dari satu, ada WA, ada email gitu kan, ada Google Meet, pakai Zoom, atau mungkin pakai link Google Drive, atau mungkin pakai YouTube, enggak masalah, yang penting teman-teman bisa dikoordinasikan dengan pengujinya. Ya. Yang penting seperti itu, jadi kawan-kawan juga semangat, karena kita yakin bahwa sebenarnya hafalan atau sholat jenazah, baca Al-Quran itu kan sebenarnya sudah dilakukan tiap hari gitu ya. Jadi jangan sampai ini menjadi beban buat teman-teman semuanya yang belum hafal atau mungkin yang belum bisa baca, bisa menjadi acuan atau penyemangat buat teman-teman untuk lebih baik. Intinya di situ supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Intinya di situ. Jadi sekali lagi ini jangan menjadi beban dari teman-teman semuanya, karena saya yakin ini sudah dilakukan teman-teman, sudah dilakukan tiap hari ya. Baca Al-Quran sudah tiap hari, hafalan setiap sholat sudah membaca surat-surat pendek. Ya intinya di juz 30 lah, monggo nanti tidak harus urut, tidak apa-apa, silahkan. Tentunya nanti lebih banyak juga lebih bagus gitu ya. Ya, nanti kalau misalkan suratnya pakai surat yang ini, surat yang itu, surat ini, ya boleh, monggo gitu ya. Kita tidak membatasi harus doanya doa yang ini, doa yang itu gitu kan. Yang penting di situ sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan menjadi beban. Kita niatkan di sini adalah untuk amal ibadah kita gitu kan, secara batiniah kita, supaya keilmuan secara hard skill yang kita dapatkan di kampus itu diimbangi dengan hal semacam ini secara spiritual seperti ini. Jadi sekali lagi niatkan untuk ibadah gitu kan. Jangan niatkan kalau hanya untuk nilai, senilai nanti Pak Habib, Pak Hartono, Pak Suyadi, Bu Supriyan tidak ada masalah gitu kan. Tapi niatkan, sekali lagi niatkan yang lebih dalam lagi adalah niatkan untuk ibadah, baca Al-Quran adalah ibadah, menghafal adalah ibadah, dan seterusnya. Tentu itu akan menjadi beban kita akan menjadi ringan, enak gitu kan. Dan tentu sekali lagi jangan menjadi beban. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada hal-hal teknis yang perlu ditanyakan, untuk koordinator ujian ini di Vkom adalah Bu Linda ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti tanya ke Bu Sri Sumarlinda, kemudian atau mungkin juga ke penguji langsung, saya kira nggak ada masalah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bu Linda, Pak Habib, Pak Hartono, Pak Suyadi, Bu Supriya atas waktunya, dan teman-teman semuanya sehat selalu 3M, sekarang tambah 5M ya, bukan 3M lagi. Surat edaran terakhir 5M. Ya, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Jaga kondisi selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Wijianto MPD Mkom atas sambutannya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Wijianto MPD Mkom, kepada Koordinator Ujian Praktek Dasar Islam, Ibu Sri Sumarlinda Mkom, kepada tim penguji praktik dasar Islam, dan kepada mahasiswa-mahasiswi Vokam selaku tim pendamping yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mahasiswa-mahasiswi semester akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah meluangkan waktunya hadir dalam sosialisasi ujian praktik dasar Islam. Oke.
Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Selaku pembawa acara, saya Dia Kurniawati. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono, Pak Habib, Pak Riyadi, Bu Sufia mungkin, Mbak Dia, Pak Dekan dan seluruh mahasiswa-mahasiswi ya, tim pendamping. Terima kasih atas partisipasinya. Saya izin live. Pak Hartono sehat-sehat? Alhamdulillah Pak Habib. Oke, alhamdulillah sehat-sehat. Oke.